A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Kafah, yang saya hormati para pembina, para penasihat, para orang-orang tua di lingkungan Masjid Al-Kafah, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang rahmati Allah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekalian dirahmati Allah, kita sudah melewati bulan Ramadan, bulan Syawal, dan kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, bulan di mana saudara-saudara kita akan melaksanakan ibadah haji. Kalau kita lihat, Islam ini adalah agama yang sangat dinamis. Ya. Di Ramadan pergerakan kita cukup aktif, kemudian di bulan Syawal terjadi proses pergerakan manusia dari banyak tempat ke tempat yang lain. Setelah Syawal selesai, kembali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah. Ya, ini kan satu proses pergerakan yang begitu sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala kondisikan agar supaya kehidupan kaum muslimin adalah kehidupan yang dinamis. Dan salah satu pergerakan yang cukup besar di bulan Syawal kemarin adalah tradisi mudik. Ya, itu ada 164 juta orang itu bergerak untuk melakukan mudik. Ya, sebetulnya mudik ini apa, bapak-bapak dan ibu sekalian? Ya, mudik ini, ya, atau pulang kampung, itu adalah ekspresi kerinduan. Ekspresi kerinduan untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai di hari-hari yang bahagia. Tidak ada hari yang paling bahagia kecuali hari di mana kita bisa menyelesaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada hari yang paling bahagia kecuali ketika kita menyelesaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang sudah kita lewati 1 bulan yang lalu, itu adalah satu ungkapan kegembiraan. Karena bergembira setelah melaksanakan perintah Allah, itu satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, karena karunia dan rahmat Allah, ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika, maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Ya. Kegembiraan ini tidak akan sempurna kalau kita tidak bersama dengan keluarga. Betul? Ya. Itulah yang menjadi
satu bentuk ekspresi kerinduan. Nah, kerinduan orang-orang beriman itu bukan cuma di dunia. Kerinduan kita sebagai orang beriman itu akan terus berlangsung sampai nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Kapan? Ketika kita berjumpa dengan Allah, itu ada kerinduan. Orang-orang beriman itu rindu berjumpa dengan Allah. Man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah juga akan rindu berjumpa dengannya. Apa ekspresi kerinduan kita kepada Allah? Hal yang paling nyata yang ada dalam kehidupan kita adalah ketika kita memenuhi panggilan Allah di setiap 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Mungkin bagi kita yang masih sehat, itu kerinduan yang terkadang tidak terasa. Tapi kalau kita sudah terkapar di tempat tidur dan tidak bisa menggerakkan badan, ketika mendengar panggilan Allah, ada kerinduan yang begitu sangat dahsyat membuncah di dalam hati kita. Masing-masing kita mungkin pernah merasakan sakit dan gak bisa ngapa-ngapain. Terdengar suara sayup-sayup masuk ke telinga kita. Ya Allah, aku tidak bisa pergi ke masjidmu ya Allah. Ada kerinduan. Ya. Dan kerinduan orang-orang beriman adalah ketika dia masuk surga dan ingin berjumpa dengan keluarganya yang sudah meninggal dunia, dan mereka ingin masuk surga bareng-bareng. Maka salah satu proyek besar yang harus kita miliki jamaah sekalian, itu adalah proyek masuk surga bareng-bareng bersama dengan keluarga. Sebagaimana kita bergembira di hari raya bersama dengan keluarga, kita juga nanti ingin masuk surga bergembira bareng-bareng bersama dengan keluarga. Ini proyek besar yang harus menjadi obsesi utama kita orang-orang beriman. Betapa sedihnya seorang mukmin ketika dia masuk surga, dia tidak dapati ayahnya. Betapa sedihnya seorang istri ketika dia masuk surga, dia tidak dapati suaminya. Betapa sedihnya seorang anak ketika dia masuk surga, dia tidak mendapati kedua orang tuanya. Padahal peluang masuk surga bareng-bareng keluarga itu Allah sudah buka peluangnya. Allah sudah buka pintunya lebar-lebar untuk masuk surga bareng-bareng keluarga. Apa dalilnya? Firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Ini ayat nih, ya. Ini ayat kalau bisa kita hafal, supaya betul-betul melekat di alam bawah sadar kita bahwa masuk surga itu harus bareng-bareng. Enggak boleh kita masuk surga sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar supaya kita masuk surga bareng-bareng keluarga kita. Ya. Masuk surga bareng-bareng keluarga kita. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana agar kelak, agar supaya nanti kita dikumpulkan bersama lagi di dalam
surga dengan keluarga kita. Apa modal utama yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh anak cucu kita, sehingga kita layak untuk bisa masuk surga bareng-bareng dengan keluarga kita? Modal yang paling utama jamaah sekalian adalah iman. Modal yang paling utama adalah iman. Ya. Apa dasarnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Artinya kakeknya beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Neneknya beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Bapaknya beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Ibunya beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Anaknya beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Cucunya beriman, meninggal dalam kondisi beriman. Alhaqna bihim zurriyatahum. Apa kata Allah? Kami akan kumpulkan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan kalimat alhaqna bihim, kami kumpulkan, kata beliau, Allah katrol. Ya, kita nih yang menjadi pendidik ngerti katrol. Ada anak murid kita yang nilainya rendah, supaya dia mendapatkan nilai lebih bagus, kita katrol supaya dia naik kelas. Ya, kita katrol. Ketika ayah bundanya lebih soleh daripada anak-anaknya, surga itu kan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Nanti di akhirat Allah akan kumpulkan antara para bapak dan para ibu dengan anak cucunya di tingkatan yang sama, walaupun anak cucunya tingkatan atau kadar keimanan dan kesolehannya lebih rendah dibanding bapak dan ibunya. Kata Imam Ibnu Katsir, rahmatan lil aba, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada para orang tua yang telah mewarisi iman kepada anak cucunya. Jadi iman ini kita harus warisi nih. Ya. Harus kita warisin kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya karunia masuk surga bareng-bareng itu Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban menjaga keberadaan iman dan kualitas iman, eksistensi dan kualitas iman yang ada di dalam dada kita dan yang ada di dalam dada pasangan hidup kita dan anak-anak kita, ini menjadi satu kewajiban mutlak yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar supaya ini tetap terjaga? Ya. Jaddidu imanakum. Perbaharui terus iman kalian. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan apa yang disebut dengan at-tarbiyah al-imaniyah. Pembinaan keimanan. Ya. Ini pembinaan keimanan. Hal yang pertama yang harus
terjadi, terlaksana, itu bukan di luar, harus ada di dalam rumah kita. Kewajiban kita para bapak ini, para suami, ini yang pertama. Kewajiban kita para suami harus memastikan at-tarbiyah imaniyah itu betul-betul terlaksana di dalam rumah tangga kita. Karena ini yang akan ditanya oleh Allah. Ya. Setiap kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawabnya kepada orang-orang yang dia pimpin. Tanggung jawab pertama yang akan ditanya sama Allah, tanggung jawab at-tarbiyah al-imaniyah. Kita sudah dikaruniakan iman oleh Allah. Bagaimana kita mentarbiyah diri kita dan mentarbiyah pasangan hidup dan anak-anak kita? Apa langkah yang harus kita lakukan? Ya. Di sana ada 3 langkah yang harus kita lakukan supaya agenda utama tarbiyah imaniyah ini terlaksana di rumah kita masing-masing. Pastikan terlaksana di rumah kita masing-masing. Ya. Karena kita tidak ingin anak cucu kita, termasuk kita juga, ya, itu terjerumus. Ya, terjerumus yang akhirnya terjadi keguncangan iman di dalam dada mereka, itu ya. Dan di zaman kita sekarang, tantangan untuk terjadi terjerumusnya iman sangat besar. Rasulullah SAW sudah mewarning ini. Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian melakukan amal soleh. Salah satu amal soleh yang harus kita lakukan di keluarga adalah melakukan proses tarbiyah imaniyah. Badiru bil amal, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Fitanan, sebelum terjadinya berbagai macam fitnah, ujian. Saking banyaknya fitnah dan ujian itu, Rasul menggambarkan kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Ya. Ketika ujian itu sudah datang seperti malam gelap gulita, orang kebingungan. Kalau dia tidak punya suluh, kalau dia tidak punya cahaya iman, dia akan berjalan dengan penuh kebingungan. Apa kata Rasulullah? Fitanan kaqita'il lail muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia beriman karena fitnah, sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, saking dahsyatnya fitnah itu, sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Iman bukan lagi turun naik, tapi iman sudah keluar masuk. Ini saking dahsyatnya fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Ini tantangan zaman yang ada di hadapan kita. Maka agenda tarbiyah imaniyah di dalam keluarga kita, yang merupakan tanggung jawab kita para bapak, ya, sekali lagi saya katakan, tanggung jawab kita para bapak,
Itu harus kita pastikan ada. Jangan kita mengandalkan yang di luar dulu. Di dalam dulu. Sekolah memang punya kewajiban, tapi kewajiban yang pertama dan utama adalah di rumah tangga kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menciptakan kadar hubungan yang dekat dan hubungan yang baik antara kita dengan pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Kedekatan ini bukan cuma kedekatan secara fisik, hari-hari kita ketemu, tapi kedekatan secara emosional, kedekatan secara spiritual, dan kedekatan secara pikiran. Karena banyak satu keluarga secara fisik ketemu, tapi secara perasaan nggak ketemu. Secara fisik ketemu, tapi secara spiritual nggak ketemu. Secara fisik ketemu, tapi secara pikiran nggak ketemu. Kita kan sebagai manusia punya banyak dimensi, ya kan? Dimensi kita bukan cuma dimensi fisik. Ada dimensi lain yang ada di dalam diri kita. Pastikan secara emosional, secara spiritual, dan secara pikiran kita ketemu dengan pasangan hidup kita. Kita ketemu dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita berada di satu lembah, anak kita di lembah yang lain. Ketika kita bisa membangun hubungan yang kuat, walaupun kita mungkin secara waktu tidak intensif bersama dengan anak kita, tapi ada quality time, ada waktu yang berkualitas yang kita bertemu dengan mereka. Di situ ada transfer keimanan, di situ ada transfer spiritual yang terjadi. Ini yang sering terjadi di zaman kita, ya. Kita tidak dekat dengan anak-anak kita secara spiritual. Kita tidak dekat dengan anak-anak kita secara emosional. Kita nggak dekat dengan anak-anak kita secara pikiran karena kita jarang ngobrol dengan mereka. Karena tidak terjadi dialog yang intensif antara kita dengan anak kita. Kita asyik dengan urusan masing-masing sehingga tidak terjadi interaksi yang kuat. Bagaimana kita bisa melakukan proses transfer keimanan, transfer pemahaman tentang agama, transfer perasaan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kalau kita tidak terjadi dialog dan interaksi yang kuat antara kita dengan anggota keluarga kita. Ya, coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ini kan dua orang ayah dan anak yang secara jarak terkadang mereka terpisah. Nabi Ibrahim kan istrinya dua. Hajar ya. Siapa aja Hajar istrinya Nabi Ibrahim? Hajar di mana? Hajar di Mekah. Sarah di Palestina. Iya kan? Sarah punya anak namanya Ishak. Hajar punya anak namanya Ismail. Ini Nabi Ibrahim bolak-balik. Palestina Mekah ini kan jauh. Otomatis dia agak jarang berjumpa dengan keluarganya. Tapi setiap kali ketemu Nabi Ibrahim selalu berdialog, ngobrol. Bahkan Nabi Ibrahim setiap kali datang ke rumah Nabi Ismail, dia selalu bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, bagaimana kondisi suamimu? Sampai satu saat istrinya Nabi Ismail itu memberikan jawaban yang enggak bagus. Dia mengeluh dan membicarakan tentang Nabi Ismail dengan pendapatnya yang kurang baik. Maka ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Ismail, ganti tiang rumahmu.
ganti tiang rumahmu. Artinya ceraikan istrimu. Karena istrinya Nabi Ismail ini nggak tahu kalau yang datang itu adalah mertuanya. Karena jarang-jarang ketemu. Apa interaksi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ada dialog. Kita sudah tahu dialognya. Ketika terjadi mimpi ketika terjadi mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya bunayya, ini ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai ananda, tadi malam aku bermimpi dan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Ini ada dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim sudah mentransfer keimanan spiritual dan emosional kepada Nabi dan pemahaman kepada Nabi Ismail begitu sangat baik. Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat dahsyat. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku termasuk, insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ini kan buah interaksi antara seorang ayah dengan seorang anak. Ya. Maka kita harus punya kadar kedekatan yang kuat secara spiritual, secara emosional dan secara intelektual kepada anak-anak kita. Ada proses transfer yang terjadi. Ya. Sehingga proses pewarisan iman itu, proses tarbiyah imaniyah itu terjadi sehari-hari di rumah kita. Enggak mesti kita ceramahin, ya. Anak-anak kan enggak suka diceramahin. Yang penting ada proses ngobrol, ya. Yang penting ada proses ngobrol antara kita dengan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran, setiap kali Allah bicara antara orang tua dengan anak, Allah selalu yang dibicarakan itu seorang ayah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Luqman dengan anak-anaknya, gitu ya. Nabi Ishak dengan anak-anaknya, ya. Cuma satu aja yang antara ibu dengan anak, Nabi Isa dengan ibunya, karena memang Nabi Isa nggak punya ayah. Ya. Kenapakah Allah bicara ketika tentang anak ini, Allah bicaranya ayah, tidak tentang ibu? Karena ibu itu sudah dekat dengan anaknya, nggak perlu lagi dibicarain. Allah membicarakan kisah tentang ayah ini, artinya ayah yang dekat dengan anak itu adalah ayah yang istimewa. Salah satu ulama yang sangat dekat dengan anak-anaknya itu adalah Buya Hamka. Sehingga setiap anak punya cerita tentang Buya Hamka. Saya sarankan bapak-bapak sekalian, beli buku yang ditulis oleh Irfan Hamka yang berjudul Ayah. Itu Irfan Hamka bicara detail karena dia seorang wartawan, ya. Dia seorang wartawan, jadi dia punya kemampuan menulis dengan ekspresi yang begitu sangat luar biasa. Dia tahu detail-detail tentang ayahnya itu, ya. Karena sampai ketika dia pergi haji bersama dengan Buya Hamka, dia ceritain. Saya sarankan beli bukunya, bisa online, bisa offline. Sangat bagus, sangat inspiratif. Supaya kita sebagai ayah nih bisa melihat seperti apa sih sosok seorang ayah yang bisa kita contoh. Contoh yang dekat yang ada di zaman kita, ya, itu Buya Hamka. Ya. Yang kedua, setelah kita membangun kadar hubungan yang dekat dan baik antara kita dengan pasangan hidup dan anak-anak kita adalah kedua, membangun kebiasaan beribadah dan beramal soleh di dalam rumah kita.
di keluarga kita. Ramadan yang sudah kita lewati kemarin itu kan memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita bahwa melaksanakan ibadah di rumah itu sesuatu yang bisa kita laksanakan. Kita sahur bareng-bareng, ya kan? Kita buka puasa bareng-bareng, kemudian kita sholat malam bareng-bareng dengan istri kita dan kita bangunin anak kita, nak, ayo sahur tapi sholat dulu ya, gitu. Kita baca Quran bareng-bareng. Ada suasana spiritual yang begitu sangat kuat ketika Ramadan di dalam rumah tangga kita. Ini jangan sampai hilang setelah Ramadan. Harus kita hidupkan terus. Keluarga yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Keluarga yang sangat bahagia. Walaupun secara ekonomi kelihatan biasa-biasa saja. Ya. Rumahnya sederhana, naik motor hari-hari gitu ya. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala juga kelihatan sederhana, tapi terlihat bahagia betul. Kenapa? Karena rahmat Allah turun begitu sangat dahsyat. Rasulullah bersabda, rahimahullahu ra'an qama minal laili fa shalla fa iqza ahlahu fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, kemudian dia salat, kemudian dibangunkan istrinya. Dek, bangun dek. Duk, bangun duk. Ya. Bu, bangun bu. Nih bangun bu. Ya salat. Fa'in abad, kalau istri yang gak mau bangun, dibangunkan dengan penuh kelembutan. Hadisnya itu dipercikan air ke atas wajahnya. Itu teknis lah. Pak Lailan tahulah bagaimana cara bangunkan istri dengan baik. Terserah bagaimana caranya gitu. Rahimahum ra'atan qamat minal laili fa shallat fa aiqazat ahlaha. Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, kemudian sholat, kemudian membangunkan suaminya. Bang, bangun bang. Ya. Ayah bangun ya. Ya, bangun. Kalau setiap rumah tangga ini saling tolong menolong dalam ketaatan seperti ini, rahmat Allah turun begitu sangat dahsyat. Tidak ada kesulitan di rumah tangga kalau setiap malam kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masalah itu belum selesai, tapi kita punya otot spiritual yang kuat untuk menghadapinya. Kita punya mental yang kuat. Situasi seperti sekarang ini kan situasi yang tidak menentu. Ya, bukan cuma dalam skala pribadi, skala rumah tangga, skala negara pun semuanya dalam kondisi nggak tentu sekarang. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Allah secara pribadi, secara keluarga, kita akan bisa menghadapi masalah itu. Kita punya keteguhan dan ketegaran seperti karang di lautan. Deburan ombak yang begitu sangat kuat tidak akan menggoyahkannya. Itulah rahasianya kenapa Allah menyuruh, mewajibkan sholat malam ketika turun surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saat kaum muslimin mengalami ujian yang sangat berat di Mekah, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk sholat malam selama 1 tahun sebelum kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, itu ada kewajiban sholat malam selama 1 tahun. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin sedang mengalami ujian yang sangat berat. Kalau kita biasakan ini ya sebagai bekas daripada Ramadan yang kemarin sudah kita lewatin,
Ini akan menjadi satu modal yang sangat kuat dalam proses tarbiyah imaniyah di rumah kita. Dan kalau anak-anak kita sedang sekolah, ya, apakah di pesantren ataukah di sekolah-sekolah yang lain, dan mereka sering melihat ayah ibunya bangun di waktu malam, pasti mereka akan termotivasi. Tanpa kita bangunin, mereka tahu, oh ya saya bangun ya. Mereka lihat jam berapa? Oh jam 3:30 ayah sudah bangun. Oh ibu bangun. Ibu setiap malam baca Quran menjelang subuh. Terdengar sayup-sayup bacaan Al-Quran itu di telinga anak-anak kita. Ketahuilah, itu akan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian mereka. Karena turun keberkahan. Kalau setiap malam sebelum subuh kita bangun, kita baca Quran, terdengar sayup-sayup di rumah tangga kita. Allahu Akbar. Di situ Allah turun di sepertiga malam. Dan Allah memandang rumah-rumah yang di situ sedang dilaksanakan sholat malam. Di situ dilaksanakan bacaan Quran. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Maka anak-anaknya pun tumbuh dengan penuh keimanan. Karena kepribadian kita ini adalah akumulasi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita rasa. Kalau yang didengar, dilihat, dan dirasa oleh anak-anak kita setiap malam, suasana spiritual orang tuanya begitu sangat kuat, itu akan membentuk dengan kuat spiritual anak-anaknya. Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya, beliau cerita tentang ibunya. Saya punya seorang ibu, setiap malam dia mendengarkan idza'atul Quran. Idza'atul Quran itu siaran bacaan Quran yang ada dari radio yang di Mesir. Apa kata Sayyid Qutb? Ibu saya itu setiap kali mendengar bacaan Quran, dia terdiam dengan penuh khusyuk. Saya memandangnya dengan penuh ketakjuban. Padahal ketika itu umur saya masih sangat belia. Coba kita perhatikan. Ya. Pengaruh seorang ibu yang salehah, pengaruh seorang ayah yang soleh di rumah tangga itu sangat kuat membentuk kepribadian anak-anaknya. Ya. Dan ketahuilah, kesolehan kita ini akan menjadi faktor penjaga utama anak-anak kita setelah kita meninggal dunia. Apa dalilnya? Semua kita sudah tahu cerita antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam, ya kan? Cerita bolongin perahu, cerita membunuh anak kecil, dan cerita betulin tembok, ya kan? Ketika Nabi Khidir membetulkan tembok, Nabi Musa komen, kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan kita Nabi Musa. Sudah 3 kali engkau aku katakan jangan bicara, kamu tetap bicara. Aku akan jelaskan semuanya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya Musa sabar, ya, kita akan banyak mendapatkan cerita antara mereka berdua. Tapi sayang, Nabi Musa cuma 3 kali mendapatkan cerita itu. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Tembok itu milik 2 orang anak yatim yang ada di kota tersebut. Di balik tembok itu ada harta warisan yang disimpan oleh kedua orang tuanya, agar supaya ketika mereka dewasa nanti mereka bisa mengambil harta warisan itu. Maka Allah perintahkan aku untuk membetulkan tembok itu. Kalau tembok itu rubuh,
akan kelihatan, akan diambil sama orang. Allah perintahkan aku untuk membetulkannya. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua dari anak yatim ini adalah orang-orang soleh. Para ulama mengambil konklusi, mengambil kesimpulan dari ayat ini. Kesolehan kedua orang tua akan menjaga anak-anaknya dan akan menjaga harta warisan yang diberikan kepada anak-anaknya. Inilah asuransi abadi. Maka seorang ulama ketika menafsirkan ayat, Allahul ladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang menjaga orang-orang saleh. Kata Sa'id Ibn Musayyab, salah seorang kibarut tabi'in, mengatakan orang-orang saleh dan keturunan orang-orang saleh. Allahul ladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Apa makna yatawalla? Yang sering kita baca dalam kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Apa makna tawallani? Ya Allah, pimpinlah aku dan bereskan semua urusan. Itu makna tawalla. Ya. Yatawallas salihin. Allah akan melindungi orang-orang saleh dan membereskan semua urusan orang-orang saleh dan keturunannya. Yang ketiga, agar supaya proses tarbiyah imaniyah ini terus berlangsung adalah kita harus membiasakan saling menasehati. Terkadang satu keluarga itu terjebak dalam dua titik ekstrim. Apa dua titik ekstrim itu? Pertama, ekstrim menasehatin, tapi menasehatinya dengan cara yang kasar, sehingga anak-anak pada kabur. Karena kita sebagai orang tua sering mengatakannya atau mengungkapkannya dengan kalimat yang kasar. Nyuruh sholat tapi nyuruhnya kasar. Nyuruh ngaji tapi nyuruhnya kasar. Ngomelin, ngasih nasihat tapi ngasih nasihatnya kasar. Apa kata Allah? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kalau kalian bersikap keras dan kasar, semua pada lari, termasuk anak-anak itu juga akan lari. Kenapa sering anak-anak itu lari dari rumahnya? Kenapa anak-anak sering merasa nggak mau mengungkapkan masalahnya kepada ayah dan ibunya? Masalahnya bukan di mereka, masalahnya di kita. Karena kita sering menasihati dengan cara yang tidak baik. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafin mereka. Kesalahannya kita maafin, kemudian kita betulin dengan cara yang benar. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum, ajak mereka ngobrol. Ini yang sering terjadi. Nasihatin, tapi dengan cara yang kasar. Ekstrim yang kedua, enggak peduli. Anaknya mau pergi sampai malam enggak ditanyain. Anaknya enggak sholat enggak ditanyain. Anaknya enggak ngaji enggak ditanyain. Mohon maaf, sampai-sampai anaknya punya pacar dengan orang non muslim enggak peduli. La haula wala quwata illa billah. Kita harus berada di tengah-tengah. Tawassut. Kita nasihatin, tapi nasihatin dengan cara yang benar. Ya. Terutama masalah sholat. Ini masalah sholat, masalah pokok. Saya cerita lagi tentang Buya Hamka. Suatu saat Buya Hamka ketemu dengan, ini cerita orang yang ketemu dengan Buya Hamka.
Saya ketemu dengan Buya Hamka. Dan ketika itu saya masih nggak ngerti tentang Islam. Saya pakai gelang emas, pakai kalung emas, gitu ya. Dan kemudian saya ketemu Buya Hamka. Dan saya bilang, Buya, nasihatin saya. Kata dia, Ananda, jangan lupa sholat. Buya cuma bilang gitu ke saya. Padahal saya pakai gelang emas, pakai kalung emas. Buya nggak bilang lepaskan kalung emas itu. Ketika saya mengikuti nasihat beliau, saya belajar tentang sholat, seperti apa sholat yang benar dan sebagainya. Ketika sholat saya benar, Allah berikan petunjuk kepada saya untuk membenari semua kehidupan yang lain. Saya lepas semua emas itu setelah saya mengerti tentang sholat. Ya. Maka anak-anak kita harus pastikan sholat mereka benar. Kita harus kasih masukan. Nah, pastikan celana kamu bersih. Nah, pastikan sholat kamu sudah bagus. Nggak apa-apa kita tanya. Nah, apa yang kamu ngerti tentang sholat? Coba kamu jelaskan kepada ayah tentang sholat. Nggak apa-apa kita ngobrol begitu. Ya. Kalau dia belum mengerti, kita ajak. Ayo kita baca buku bareng-bareng tentang sholat. Ini pokok. Pertanyaannya, apakah kita pernah bertanya kepada anak kita tentang sholat mereka? Pemahaman mereka tentang sholat. Pernah memastikan anak kita sholatnya benar apa kagak? Contoh, masalah toharoh. Mereka pakai celana. Ketika mereka kencing, kira-kira kencing mereka itu membuat mereka mutanajis atau enggak? Mereka kan sekolah dari pagi sampai sore. Ya, kalau mereka cara kencing yang enggak benar, ini sholat zuhur sama sholat asar lewat ini, enggak sah. Bertahun-tahun seperti itu. Kira-kira kita pernah mengevaluasi gak hal-hal yang seperti ini yang pada hakikatnya ini asas. Karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pentingnya kita saling mengingatkan. Terakhir, kita sebagai ayah harus punya ruang, membuka ruang untuk kita dinasehatin oleh istri kita, oleh anak kita. Karena kita punya otoritas yang kuat, punya hak progresif yang kuat, terkadang, mohon maaf, kita merasa tersinggung ketika dinasehatin oleh istri kita. Kita merasa tersinggung ketika anak kita ngasih masukan kepada kita. Ah, kamu kan masih kecil gak ngerti. Ah, ibu kan gak ngerti masalah ini. Kenapa kita tidak diam untuk merenungi apa yang mereka sampaikan? Toh, nasihat itu bukan menjelekan kita. Harus ada ruang yang kita sediakan untuk mendapatkan nasihat dari mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isyraq. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan dan ada kalimat yang kurang pas, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya yang penuh dengan kelemahan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan? Atau kita ngobrol di samping aja? Biar lebih panjang gitu. Ada sarapan nggak? Ada, Ustaz. Oh, ada. Baik. Kalau nggak ada sarapan, saya mau ngajak sarapan di tempat yang lain gitu. Baik, demikian jamaah sekalian, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surah Wal Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.